Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan kawan-kawan semua dari GKI Menteng. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mewakili Panitia Bulan Keluarga, saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan semuanya untuk mendengarkan apa yang sedang direncanakan untuk Bulan Keluarga di GKI Menteng. Temanya, Ku Mulai Dari Keluargaku. Ayo kita dengarkan. Kami dari Panitia Bulan Keluarga GKI Menteng tahun 2021 mengajak kakek nenek, bapak ibu, abang kakak, dan adik tercinta untuk mendaftar lomba memasak. Di 10 Oktober 2021 pukul 11 siang, kita akan bersama-sama memasak, mengikuti arahan chef terbaik GKI Menteng, berkompetisi penyajian, dan membuat kenangan bersama orang terdekat. Kami menunggu partisipasi jemaat dan simpatisan. Paling lambat 5 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat GKI Menteng dan juga simpatisan. Kami dari Panitia Bulan Keluarga ingin mengajak dan menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada minggu ketiga di Bulan Keluarga, yaitu di tanggal 17 Oktober, kita akan bertemu via Zoom untuk bermain bersama. Ada sedikit kuis tentang bagaimana kita saling mengenal satu sama lain antar sesama jemaat, atau mungkin kita juga akan bermain apakah kita masih ingat cerita-cerita di sekolah minggu. Dan ada hadiahnya 1 juta rupiah. Jadi jangan lupa tanggal 17 Oktober jam 11 siang. Terima kasih. Halo Bapak Ibu, Opa, Oma, dan teman-teman semua di GKI Menteng. Dalam rangka bulan keluarga kita di bulan Oktober dengan tema Ku Mulai Dari Keluargaku, anak-anak sekolah minggu dan remaja dan juga paduan suara harmonik tidak mau ketinggalan loh ikut berpartisipasi dengan menaikkan pujian yang indah buat Tuhan. Vokal grup anak remaja dan juga sekolah minggu akan ditampilkan pada minggu ketiga tanggal 17 Oktober, sedangkan paduan suara harmonik pada minggu keempat tanggal 24 Oktober. Semoga pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Selain itu, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Menteng juga diundang dan diharapkan untuk terlibat dalam kegiatan Pojok Sapa, yaitu sebuah kegiatan menyapa sesama melalui video singkat dengan template kata-kata yang sudah disediakan oleh panitia. Semua video yang terkumpul akan dinilai dan akan dipilih beberapa video terbaik dengan kategori yang sudah ditentukan oleh Panitia Bulan Keluarga. Mari semuanya terlibat dan silahkan cermati video mengenai hal teknis kegiatan Pojok Sapa. Pemenang akan diumumkan pada minggu keempat bulan Oktober atau penutupan bulan keluarga GKI Menteng. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan kawan-kawan GKI Menteng semua? Serukan acaranya. Marilah kita semua bersama mengikuti acara-acara bulan keluarga sehingga kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan, bersama-sama bersekutu, bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan walaupun kita baru bisa bertemu secara virtual. Dan lebih penting lagi, kita gunakan bulan keluarga ini untuk merenungkan bagaimana kita bisa memulai dari keluarga kita. Sampai jumpa.
Selamat hari Minggu, jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mengikuti ibadah pengajaran, sehingga durasi khotbah akan lebih panjang dan jumlah lagu dalam liturgi akan disesuaikan. Marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mendasari pada Ibrani 10 ayat 25 yang berbunyi, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Mari kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 293 bait 1-2, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi melumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, Tuhan menyertai saudara dan saudari. Dan menyertai saudara juga. Mari kita bersehati. Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan segala pengakuan bahwa tidak ada yang baik di dalam diri kami. Kalau minggu ini kami boleh berkumpul, walaupun secara virtual, kami tahu bahwa semuanya ini adalah anugerah-Mu. Tetapi di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, kami sering mendukacitakan Engkau. Kami sering membuat orang lain terluka. Kami gemar, walaupun secara tidak sadar, membuat sesama kami, saudara kami, berduka, mendukakan mereka yang lebih lemah daripada kami. Dan dengan tidak sengaja kami pun turut menindas mereka yang sedang sengsara, yang tidak memiliki hak-hak istimewa seperti yang kami miliki. Tuhan, kami memohon ampun. Demikian juga dengan orang-orang yang paling dekat dengan kami, apabila tutur kata kami, perasaan kami, pikiran kami, tindak tanduk kami mendukakan mereka. Ampuni kami. Dan sekarang Tuhan, dengan pertolongan-Mu kami memohon, supaya Dikau memberikan bagi kami anugerah pengampunan. Ini kami siap untuk masuk dan menyembah Dikau, Allah yang hidup dan benar. Tolong kami, berikan kepada kami anugerah-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Berita anugerah kita terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, demikian bunyinya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari sekali lagi kita tunduk kepala. Sekarang siapkan kami untuk menerima firman dari Dikau Tuhan. Firman yang hidup dan firman yang benar, yang adalah Kristus Yesus yang bersabda di dalam melalui kitab suci. Kami memohon demi rahmat-Mu, moga-moga Engkau berkenan atas ucapan mulut kami dan renungan hati kami, ya Allah yang hidup dan benar. Demi Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu Jemaat GKI Menteng yang dikasihi Tuhan. Kita terpisah oleh jarak dan ruang, namun teknologi mempersatukan kita saat ini. Salam dari saya, Pendeta Nindyo Sasongko. Saya sekarang sedang berada di kota New York, dan sebuah kehormatan untuk bersama-sama dengan jemaat di GKI Menteng untuk kita bersama melayani Tuhan, bersama-sama belajar firman Tuhan, belajar memaknai kehidupan ini, dan kiranya firman Tuhan berbicara kepada kita untuk juga menjadi modal bagi kita untuk hidup hari ini, hari esok, dan untuk hari-hari seterusnya. Jemaat sekalian, topik kita pada hari ini adalah Kristus, penderitaan, dan harapan. Sebuah tema yang pasti jemaat sudah berkali-kali mendengarnya. Kristus, penderitaan, dan harapan. Tetapi izinkan saya sekali lagi bersama dengan jemaat sekalian, kita sedang menggali firman Tuhan, dan ibadah kita adalah ibadah pengajaran pada saat ini, dan mari kita akan belajar sedikit lebih dalam. Sedikit belajar teologi, begitu. Dan karena pendidikan saya di bidang teologi, maka izinkan saya untuk mengantar jemaat, memberikan semacam mapping, semacam kartografi, semacam pemetaan untuk kita menghayati kembali topik ini agar kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang gampang-gampang untuk memahami penderitaan dan di mana Kristus, apa yang Kristus kerjakan pada waktu kita sedang menderita. Jemaat sekalian, hari ini dalam ibadah pengajaran ini, saya akan mengajak jemaat untuk membaca Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, demikian sabda Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sedemikian jauh kita membaca sabda Tuhan, jemaat sekalian, dan setiap kita yang berbahagia ialah dia yang melakukan firman Tuhan dan merenungkannya tiap-tiap hari di dalam apapun juga yang ia kerjakan. Jemaat sekalian, kita tahu bahwa kita sekarang berada di dalam pandemi. Dan saya katakan bahwa generasi kita adalah generasi yang berada di ambang pandemi. Mungkin ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mengenang kembali apa yang terjadi akhir-akhir ini. Berapa banyak derita, berapa banyak air mata, berapa banyak kesengsaraan yang kita lihat, yang kita amati, yang kita perhatikan, yang terjadi di sekitar kita. Berapa banyak derita yang juga kita kenang. Berapa macam kesengsaraan yang kita bisa lihat. Pengalaman di dalam tepian maut. Dan begitu banyak lagi yang terjadi di dalam dunia ini. Kesengsaraan-kesengsaraan yang begitu banyaknya. Saya tidak bisa menyebut dan saya tidak perlu menyebutnya. Mengapa demikian? Karena sudah sejak dahulu. Bahkan pada waktu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini ditulis, Rasul Paulus pun sudah tahu begitu banyak kesengsaraan yang dialami oleh umat Allah. Kesengsaraan yang dialami oleh umat manusia. Begitu banyaknya. Sehingga kalau saya mau mendaftar betapa banyak. Dan khotbah kita tentu saja tidak akan pernah cukup untuk kita bisa mengcover semua daftar kesengsaraan itu. Tetapi bukan itu poinnya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Nah, kita sedang mengalami masalah yang tidak mudah. Sebagian kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasih. Sebagian kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kenal, yang kita dekat dengan kita, yang bahkan sehari sebelumnya masih sehat. Begitu cepatnya kemudian mereka dipanggil oleh Tuhan. Dan di dalam kondisi yang seperti ini, kita bertanya kembali. Dan saya ingin justru mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat apa sebenarnya pertanyaan kita ketika kesengsaraan menimpa kita. Dan sebagai orang-orang beragama, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tahu juga bahwa agama telah banyak menolong kita untuk kita tetap berjuang, tetap kuat di dalam mengalami dan mengarungi kesengsaraan demi kesengsaraan. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya agama juga mengajak kita untuk terus bergumul, terus berjuang di dalam penderitaan yang kita alami. Agama per definisinya adalah tidak kacau. Kita tahu a dan gamma, bahasa Sanskerta. Yang artinya juga dapat berarti bahwa agama itu mengikat kita, menjadikan kita satu. Satu di dalam iman, satu di dalam ritual, satu di dalam praktik-praktik lembaga agama, dan banyak hal yang lain. Saya dengan saudara saya bisa dipersatukan oleh karena apa? Karena iman, karena kepercayaan yang saya percaya dengan dia. Kita berdoa menyembah bersama-sama kepada objek yang sama, yaitu Allah yang hidup, yang kita percaya sebagai Allah yang tidak meninggalkan kita. Agama membuat kita tidak kacau, agama menjadikan kita utuh dan satu. Tapi juga agama, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu bahwa punya fungsi untuk comforting the afflicted, tetapi sekaligus juga afflicting the comfortable. Apa artinya? Bahwa ketika ada orang-orang yang sedang menderita, sedang sengsara, agama berfungsi untuk memberikan penghiburan. Akan tetapi agama pun akan segera memberikan kita peringatan manakala umat
yang beragama tersebut melakukan hal yang tidak sewajarnya, tidak sepatutnya, yang bertolak belakang dengan norma-norma agama. Maka ketika kita beragama, Bapak Ibu, kadang-kadang memang kita digoncang iman kita. Nah, selanjutnya juga agama memberikan kepada kita jawaban di tengah-tengah masalah dan khususnya penderitaan. Dan agama punya fungsi untuk memberikan kepada kita pengharapan. Ada tujuan akhir yang menjadi goal kita, yang menjadi sasaran hidup kita. Kita tidak berhenti hanya hidup pada saat ini, pada masa kini, dan di sini saja. Di dalam aspek kita beragama, khususnya agama Kristen, tadi saya sudah sebutkan, kita bergumul dan berjuang dengan permasalahan-permasalahan khususnya mengenai penderitaan. Dan agama berfungsi memberikan kita jawaban, pengharapan atas penderitaan kita. Nah, di sini ada hal yang sangat penting yang sering kali didiskusikan di dalam ranah agama yang disebut sebagai teodise. Agama Kristen pun, Bapak Ibu, mencoba untuk menjawab masalah penderitaan dengan teodise. Teodise itu apa? Teodise itu pada hakikatnya adalah mencoba menjawab secara rasional pertanyaan di mana Allah, apa yang Allah kerjakan ketika penderitaan itu ada. Jika Allah ada, mengapa ada penderitaan? Itulah yang dicoba untuk dijawab oleh yang disebut sebagai teodise. Jika Allah berkuasa, mengapa Ia membiarkan penderitaan? Jika Allah mampu, jika Allah maha kuasa, mengapa Ia tidak bertindak? Jangan-jangan Allah tidak mau. Dan kalau Allah tidak mau, apakah Ia adalah Allah yang maha kasih? Jika Ia mampu, jangan-jangan Ia tidak mau menghentikannya. Nah, Bapak Ibu, di sini teodise menjawab problem penderitaan. Jangan-jangan Allah bukan hanya tidak mau, tetapi tidak mampu. Nah, teodise mencoba untuk memberikan jawaban yang rasional bahwa Allah tidak demikian. Bagaimana Allah yang maha kuasa, itu juga Allah yang maha kasih. Allah yang mampu, itu juga Allah yang mau. Dan Allah mau menolong kita ketika kita sedang berada di dalam penderitaan. Nah, teodise sendiri berasal dari dua kata, Ibu Bapak. Theo, yaitu Allah atau theos, dan dike. Dike artinya keadilan Allah. Nah, sekali lagi, teodise mencoba untuk menjawab dan mendamaikan bahwa di tengah-tengah penderitaan yang sedang dialami oleh manusia, Allah tetap kasih dan Allah tetap adil. Allah tetap berkuasa. Allah tidak membiarkan. Paling tidak jawaban teodise adalah Allah mengizinkan di dalam pemeliharaannya penderitaan itu terjadi. Dengan kata lain, teodise adalah argumentasi yang rasional untuk mempertahankan keberadaan Allah yang maha kasih sekaligus Allah yang maha kuasa. Namun, seberapa rasionalkah argumentasi itu bisa diberikan, Bapak Ibu? Pertanyaannya adalah, apakah ketika orang sedang berada di dalam penderitaan, dia kemudian meragu-ragukan eksistensi Allah? Apakah ketika seseorang sedang berada di dalam kesengsaraan, dia meragu-ragukan, dia mempertanyakan apakah Allah itu ada atau tidak? Teodise memang sungguh-sungguh mencoba mengupayakan pembelaan rasional terhadap Allah. Tetapi problemnya adalah
bagaimana pengalaman si korban? Apakah dia didengarkan? Apakah dia dipeluk? Apakah dia ditemani? Jangan-jangan Theodise yang asik membela Allah hanya berada di sisi Dia yang Maha Kuasa, namun melupakan mereka yang saat ini sedang sengsara, sedang menderita, sedang kesendirian, sedang kesepian, sedang berada di ujung tanduk maut. Apakah para korban didengar? Itu pertanyaannya. Kita tahu misalnya Bapak Ibu terjadi begitu banyak gempa bumi, banjir, dan juga musibah-musibah alam yang terjadi di dunia ini. Atau juga musibah-musibah kemanusiaan. Misalnya Perang Dunia Kedua. Kita mengingat juga apa yang terjadi di tahun 40-an pada waktu Nazi berkuasa di Jerman. Kita tahu juga yang terjadi di bangsa kita, di negeri kita. Begitu banyak juga para korban yang sampai detik ini tidak pernah terselesaikan masalahnya. Apakah mereka didengar? Jangan-jangan Theodise hanya asik menjawab. Allah yang sanggup, Allah yang tidak gagal, Allah yang mampu, tetapi Dia hanya mengizinkan kita. Problemnya, bagaimana dengan mereka yang saat ini sedang menderita? Nah, dengan Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 ini, Ibu Bapak, saya ingin mengajak kita ketimbang bertanya masalah Allah ada. Mari kita dengarkan kembali apa yang sebenarnya sedang dipergumulkan oleh mereka yang sedang berada di dalam masa-masa yang sukar ini. Mereka yang sedang berada di dalam kesengsaraan ini. Apakah mereka meragu-ragukan eksistensi Allah atau semata-mata mereka bertanya, mengapa Allah diam? Di mana Allah? Mengapa Allah tidak menjawab doa-doaku? Itu berarti bukan tidak ada Allah. Tetapi semata-mata mereka bertanya di mana tempat Allah. Dan untuk itu saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kembali mengenai topos Allah. Topos Kristus. Topos ini adalah bahasa Gerika, bahasa Yunani untuk tempat. Di mana tempat Allah ketika manusia, ketika umatnya sedang mengalami penderitaan. Roma pasal 8 ayat 31-39 ini. Perhatikan Bapak Ibu. Ada hal yang menarik. Ayat-ayat ini bicara tentang bahwa Allah itu ada di pihak kita. God is for us. Allah itu bagi kita. Dan Allah itu tidak terpisah dari kita. Kristus begitu dekat dengan kita. Kasih Allah menyelimuti kita. Dan kasih Allah di dalam Kristus. Perhatikan. Allah di pihak kita. Kita tidak terpisah. Allah tak terpisah dari kita. Dan kasih Allah di dalam Kristus. Semua kata-kata ini mengacu kepada tempat. Topos. Jadi justru saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bertanya di mana Allah. Di mana tempat Allah pada waktu Dia sedang menderita. Nah, jadi apakah Allah itu jauh atau dekat? Apa yang sebenarnya Allah sedang kehendaki? Seberapa dekatkah Allah pada waktu kita sedang mengalami penderitaan? Dan di sini kita nanti akan tahu di mana Kristus pada waktu kita mengalami penderitaan. Nah, saya akan mundur sedikit Bapak Ibu. Mundur bahwa Roma pasal 8 ini berada di dalam sebuah unit, Roma pasal 5 sampai Roma pasal 8. Roma pasal 5 dimulai dengan buah-buah pembenaran setelah orang dibenarkan. Dibenarkan itu berarti dosa-dosanya diampuni.
Dia tidak lagi mendapatkan murka dari Allah. Kemudian Roma pasal 6 bicara bagaimana Allah membebaskan kita. Dan ada sebuah simbolisme di situ. Dan simbolismenya adalah pembaptisan. Kita dibaptiskan dalam kematian dan kehidupan Kristus. Roma pasal 7, Paulus berbicara mengenai kalau kita sudah dibaptis, apakah kita tidak bisa berdosa lagi? Jawabannya, oh ternyata masih. Kita masih berdosa. Mengapa? Karena kita tinggal di dalam tubuh yang berdosa. Roma pasal 8 bicara mengenai tidak adanya lagi penghukuman bagi semua orang yang berada di dalam Kristus. Dengan kata lain, bahwa kuasa Kristus jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Dengan demikian, Paulus percaya sungguh bahwa kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Nah, itu inti dari ayat di pasal 8. Dan kemudian ditutup dengan ayat yang tadi kita sudah baca. Jadi jika demikian, Allah, kalau dia di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tapi sekarang saya ingin meluaskan lagi, Bapak Ibu. Kalau Allah di pihak kita, itu berarti narasi kitab suci sedang berbicara mengenai apa? Ini loh, cinta Allah itu sedemikian besarnya bagi kita. Ini loh, Allah yang sedemikian kasih kepada kita itu begitu luar biasanya. Ini loh, Allah yang betul-betul compassionate dengan kita. Allah yang berbela rasa dengan kita. Compassion, Bapak Ibu, itu berasal dari kata cum dan passio. Allah yang merasakan, Allah yang turut ambil bagian di dalam perasaan kita. Dengan demikian, narasi kitab suci sebenarnya mengungkapkan kepada kita, Allah itu bukan seperti dewa-dewi bangsa-bangsa asing. Allah bukan seperti dewa-dewi bangsa Roma atau bangsa Yunani. Bangsa-bangsa yang percaya kepada Allah yang statis, Allah yang tidak berperasaan. Tetapi sesungguhnya Allah yang diberitakan oleh kitab suci, Allah yang dipercayai oleh Yesus Kristus, Allah yang dipercayai oleh Rasul Paulus adalah Allah yang berpathos. Dari kata ini kita mendapatkan kata pati, simpati, empati. Dengan kata lain, Allah yang punya perasaan dan menaruh perasaannya dengan kita. Apapun peristiwa pengalaman hidup yang kita alami. Allah dengan demikian di dalam kitab suci adalah Allah yang diberitakan sebagai Allah yang menyertai kita. Perhatikan sejak permulaan narasi kitab suci, Bapak Ibu, Allah mencipta dan Allah mereksa ciptaannya. Kemudian Allah membebaskan umat yang menderita. Allah menyertai umat yang menderita itu melalui padang gurun yang gersang, tandus, memberi makan mereka. Allah turut berkemah bersama-sama dengan umat yang pada waktu itu sedang berkelana. Jika demikian, seberapa dalam Allah hadir di dalam penderitaan kita. Nah, di dalam teologi, paling tidak Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan alternatif 3 pandangan ketimbang pandangan yang mencoba untuk mempertahankan Allah itu Allah yang tidak berpatos, Allah yang statis, Allah yang berada di atas sana, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang semata-mata mengizinkan penderitaan. Seolah-olah Allah hanya memandangi dari jauh kita yang sedang bergumul, yang bergulat, yang berjuang, yang sedang menderita. Allah yang berada di dalam kitab suci yang diberitakan oleh Alkitab bukan Allah yang demikian. Nah, paling tidak ada 3 alternatif jawaban yang kita ketahui
dari 3 pemikir yang hidup di abad ke-20. Yang pertama, Bapak Ibu, alternatif jawabannya adalah Allah yang turut menderita. Mengalami penderitaan, mengalami kehilangan seperti yang kita alami saat ini. Penderitaan berat apapun juga yang kita alami. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah Allah yang menderita di dalam pengosongan diri. Dan khususnya kita bisa melihat di dalam diri Sang Putra. Dia yang mengosongkan dirinya. Yang ketiga, yaitu perasaan manusia yang meratap, yang mengenang mereka yang menderita, yang diungkapkan kepada Allah. Nah, ini ada 3 alternatif jawaban ini. Kita akan coba kupas satu persatu ya. Alternatif jawaban pertama adalah jawaban yang melihat Allah turut menderita bersama dengan kita. Jawaban ini diberikan oleh seorang pemikir dari Jerman yang sampai sekarang masih hidup, yaitu Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann mencoba untuk melihat kembali peristiwa di kayu salib. Jürgen Moltmann mengajak kita untuk melihat apa yang Allah di dalam Yesus Kristus kerjakan pada waktu dia disalibkan. Perhatikan, kata Moltmann, kata-kata yang keluar dari mulut Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kristus, Sang Putra, berbicara, berseru kepada Bapaknya. Bukan lagi menyapa Bapa, bukan lagi menyapa Aba, tetapi menyapa Allahku. Ada jarak antara Kristus dengan Sang Allah di sana. Dia melihat Allah sudah begitu jauh meninggalkan dia. Tetapi apakah Allah itu jauh dari Kristus? Moltmann mengatakan dua-duanya, baik Kristus maupun Allah, mengalami keterhilangan yang sama-sama berat. Kristus kehilangan nyawanya. Dia kehilangan hidupnya. Dia direntang, dipentang di atas kayu salib. Dia menderita secara jasmani dan pada akhirnya dia mati. Namun, Sang Bapa yang berada di surga juga mengalami keterhilangan yang tidak lebih kecil daripada Kristus. Mengapa? Karena Sang Bapa kehilangan Sang Putra. Putranya yang tunggal, putra yang dikasihinya. Allah kehilangan yang dia sangat cintai. Dan kehilangan ini, sekali lagi, tidak lebih kecil daripada kehilangan Kristus ketika ia menghembuskan nyawanya yang terakhir kalinya. Tetapi justru di sini Moltmann mau mengajak kita untuk melihat begitu dalamnya keterhilangan yang terjadi antara Sang Bapa dan juga Sang Anak. Bahwa Sang Bapa dan Sang Anak itu, sekalipun mereka saling mengasihi, tetapi memang sesungguhnya ada jarak di antara mereka. Dan di dalam penderitaan itu, jarak itu makin menganga. Akan tetapi, Moltmann mengatakan tidak berhenti sampai di situ. Di dalam titik nadir penderitaan itu, Roh Kudus justru mengalir. Roh Kudus justru berhembus. Roh Kudus justru diberikan. Roh Kudus mengalir dari titik penderitaan. Roh itu menjamin bahwa dunia tidak boleh lagi mengalami penderitaan. Mengapa? Karena penderitaan sudah dialami oleh Sang Putra. Mengapa? Karena penderitaan sudah dialami oleh Sang Bapa ketika Sang Bapa kehilangan Sang Putra. Apa yang dikatakan Moltmann ini
bisa menjadi penghiburan bagi kita ketika kita mengenang keterhilangan kita akan orang-orang yang kita kasihi. Atau kita mau memberikan pengharapan, penghiburan bagi mereka yang saat ini sedang terhilang. Ketimbang mengatakan bahwa Allah mengizinkan penderitaan ini menimpa dirimu. Seolah-olah Allah itu membiarkan dan memberikan ruang buat kita. Kita bisa katakan bahwa hal yang sama, keterhilangan yang sama, pernah dialami oleh Sang Bapa. Dan Dia tahu apa yang engkau alami sungguh-sungguh. Dan di situ justru Roh kembali berhembus, memberikan penghiburan bagi kita. Dan khususnya bagi mereka yang saat ini sedang menderita. Itu alternatif jawaban yang pertama, Bapak Ibu. Jawaban yang kedua, alternatifnya diberikan oleh seorang teolog perempuan, seorang feminis bernama Dorothy Zole. Dan Dorothy Zole mengatakan, dia nggak terlalu cocok dengan pemikiran yang pertama. Tetapi dia mau memusatkan perhatiannya lihat kepada Allah yang mengosongkan dirinya. Allah yang turut menderita di dalam kayu salib. Allah yang disalib adalah Allah yang berkenosis. Dan Allah yang berkenosis itu artinya Allah yang mengosongkan dirinya. Kosong berarti sampai tidak memiliki apa-apa. Bapak Ibu perhatikan di sini. Allah tidak hanya menjadi miskin, Allah tidak hanya menjadi papa, tidak punya apa-apa selama di dunia, tetapi juga Dia kehilangan yang terbaik dalam dirinya, yaitu kehidupannya. Dan di dalam Kristus, kata Dorothy Zole, kita tahu Allah mengosongkan dirinya. Nah, di sini Dorothy Zole mengajak kita untuk melihat kembali proses perjalanan dari perjanjian lama. Allah yang tidak meninggalkan kita. Allah yang turut menderita bersama kita. Dan dengan demikian, kita sebagai umat Allah, kita pun dipanggil untuk berpartisipasi menjawab penderitaan sesama kita. Kita tidak dipanggil untuk berdiam diri saja. Kita dipanggil untuk bersama dengan mereka yang saat ini sedang sengsara, sedang menderita. Dengan kita memiliki Allah yang berkenosis, Allah yang mengosongkan diri. Di situ terdapat kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk kita juga menjadi pribadi-pribadi yang berempati, bahkan bersimpati dengan mereka yang menderita. Empati itu berarti ketika ada saudara kita yang sedang menderita, kita mau duduk bersama dengan dia, sekalipun kita tidak mengalami apa yang mereka alami, tetapi kita menaruh patos kita, menaruh perasaan kita bersama dengan mereka yang saat ini sedang menderita. Simpati itu berarti bersama-sama menderita. Mungkin kita pernah mengalami kehilangan. Mungkin kita pernah ditinggal oleh orang yang kita cintai. Dan kita berkata, I have been there. Karena itu aku tahu apa yang sekarang ini sedang kamu alami. Di sini jawaban Dorothy Zole. Jadi, Allah yang mengosongkan diri itu memampukan kita untuk kita juga bersolidaritas bersama mereka yang sedang menderita. Yang ketiga, jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, disediakan oleh seorang pemikir Jerman juga yang bernama Johann Baptist Metz. Johann Baptist Metz mengkritik sebenarnya pemikiran Moltmann dan juga mengkritik pemikiran Zole. Dia bertanya, apa memang ada sebuah jawaban sekalipun kita mengenakan penderitaan itu kepada Allah, bahwa Allah sungguh turut menderita bersama kita? Apakah itu jawaban yang final?
Apakah itu jawaban yang paling betul? Apakah itu jawaban yang kekal, kebenaran yang kekal, yang tidak berubah? Beranikah kita mengatakan bahwa Allah menderita? Dan jawaban Matt, we don't know. Kita tidak tahu. Namun, Matt mengajak kita, cobalah kita mulai dari pengalaman manusia. Pengalaman akan penderitaan. Pengalaman masa lalu yang kita kenang ketika kita sedang berduka cita. Apa yang terjadi? Dan Matt mengatakan, kita nggak salah kok kalau kita meratap kepada Allah. Ketika kita mengenang penderitaan itu, kita meratap kepada Allah, itu tidak salah. Ketika seseorang sedang bersengsara di dalam kehidupannya, tidak salah bagi dia untuk dia berseru kepada Allah. Mazmur, begitu banyak mazmur-mazmur seruan. Ayub juga menceritakan seorang yang saleh, namun dia juga protes kepada Allah. Nah, Johann Metz mengatakan, coba kita cari, kita lihat, adakah di dalam praktik-praktik kehidupan eklesial, kehidupan gereja, kita bisa temukan untuk kita mengenang penderitaan itu. Nah, karena dia seorang Katolik, Ibu Bapak, dia mengatakan, coba perhatikan baik-baik apa yang terjadi ketika kita melihat roti dan cawan itu diangkat dan imam berkata kepada kita, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Do this in remembrance of me. Johann Baptist Metz mengatakan, disitulah justru kita mengenang orang yang menderita. Dan orang yang menderita itu tidak lain dan tidak bukan adalah pribadi Kristus yang kita percayai. Itulah pokok iman kita. Itulah teladan agung kita yang menderita bagi kita. Itu yang kita kenang ketika kita mendengar, do this in remembrance of me. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Metz percaya, justru ketika kita mengenang mereka yang menderita, mengenang dia yang menderita, kenangan kita justru berbahaya. Itulah yang disebut sebagai dangerous memory. Mengapa? Karena ketika kita mengingat, kita juga ditolong, kita dimampukan oleh Tuhan untuk kemudian menyudahi setiap penderitaan yang kita sedang hadapi. Khususnya yang dialami oleh karena ketidakadilan. Penderitaan-penderitaan yang sistematik, yang struktural, yang dialami oleh mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Ketika kita mengenang yang menderita, dia yang sengsara, memberikan dirinya bagi kita. Kita pun ditolong untuk kemudian kita mengangkat, mengentaskan orang-orang yang berada di sekitar kita, yang terkena banjir, yang terkena musibah alam. Kita tidak tinggal diam, oleh karena apa? Kita mengenang dia yang berkata, lakukanlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Mengapa demikian? Tubuhnya sudah tercapik-capik, darahnya sudah tercurah. Johann Baptist Metz mengajak kita untuk melawan sebuah kultur yang apatis. Kultur yang membiarkan orang tetap di dalam kesengsaraannya. Apa yang diajarkan oleh Metz ini mengajak kita sebagai eklesia, DI, jemaat yang mengikut Allah untuk tidak berdiam diri, tidak berpangku tangan, tetapi berani berkata, berapa lama lagi ya Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini penting bahwa ketika kenangan kita lintaskan, kita kembali melihat kepada Kristus, kita tidak takut protes. Kita tidak takut kemudian berseru kepada Allah, berapa lama lagi ya Allah? Ini seruan yang bagi orang
percaya Bapak Ibu, tidak apa-apa. Justru Allah welcome dengan keluhan yang seperti ini. Di sini kita harus pahami baik-baik. Jangan kita tertipu dengan orang yang gampang-gampang mengatakan, kalau kamu menderita, nerimo saja ya. Kalau kamu menderita, berserah saja. Jangan protes. Diam saja. Di rumah saja. Berdoa terus. Enggak. Justru kita kembali melihat kalau orang yang sesaleh Ayub saja berani protes kepada Tuhan. Kita pun boleh protes. Bukankah kalau kita punya anak, Bapak Ibu, kita suka kalau anak kita itu jujur kepada kita, bukan? Kalau anak kita punya perasaan yang nggak enak dengan kita dan mereka itu berani protes, mereka berani ngomong kepada kita, itu berarti ada relasi, ada komunikasi yang baik antara kita dengan sang anak. Kalau enggak, mereka diam saja di hadapan kita baik-baik, tetapi jangan-jangan di luaran mereka ngedrag, mereka cari pelampiasan, mereka cari penghiburan-penghiburan yang bertolak belakang dengan iman. Mengapa? Karena mereka tidak mendapatkan komunikasi yang baik dengan orang tua mereka. Allah tidak mau seperti itu. Makanya Allah justru membenarkan Ayub yang protes ketimbang 3 orang sahabat Ayub yang mencoba membela Allah. Yang bahkan menyalah-nyalahkan Ayub. Ayub, kalau kamu ini sedang menderita berarti ada dosa yang sekarang ini sedang tersembunyi. Ada dosa yang belum beres ini di hadapan kamu. Di hadapan Allah. Yang kamu kerjakan. Ayub jujur di hadapan Allah. Dan Allah membenarkan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini kita melihat ada 3 alternatif. Pertama, ada orang-orang, ada pemikir-pemikir Kristen yang mengatakan, kalau kita menderita, Allah pun turut menderita bersama di kita. Kalau kita menderita, lihat, Allah sudah jauh menderita daripada kita. Tetapi juga ada pemikir yang mengatakan, yuk kita mulai dari pengalaman kita. Pengalaman akan kenangan-kenangan yang kita lihat, kita rasakan di sekitar kita. Apa yang kemudian kita lakukan? Di mana pokok iman kita? Di situ kita apakah digerakkan oleh Allah untuk bersolidaritas dengan mereka yang sedang teraniaya. Baik alternatif pertama, Allah yang turut menderita, atau alternatif kedua, Allah yang mengosongkan dirinya, atau alternatif ketiga, pengenangan dan ratapan kita kepada Allah, membuat kita, Bapak Ibu, menjadi orang-orang yang kembali melihat apakah Allah jauh daripada kita. Maka mari kita simpulkan, kita sedang merenungkan saat ini topologi tempat Allah ketika kita sedang menderita. Di mana Allah pada waktu kita sedang berada di penderitaan? Pertanyaannya bukan apakah Allah ada atau tidak, lalu kita mencoba merasionalisasikan jawaban-jawaban kita. Tetapi kita kembali lagi diajak untuk tenang, melihat di mana Dia ketika kita sedang menderita. Firman Tuhan menjawab, Ia tidak jauh dari kita. Faktanya, kita dipersatukan dengan kasih Allah. Kasih Allah itu kita jumpai di dalam Kristus. Jadi, kita bersatu dengan Kristus. Menjawab pertanyaan, Kristus, penderitaan, dan harapan. Kalau kita sudah dipersatukan di dalam Kristus, kita dipersatukan di dalam kehidupan dan kematian serta kebangkitannya,
Bapak Ibu? Adakah harapan yang masih kita cari-cari? Topologi di kala pandemi mengajak juga kita untuk tidak mudah-mudah menjadi orang yang menghakimi sesama kita ketika mereka sedang menderita. Topologi ini juga membuat kita untuk lebih tenang untuk duduk bersama mereka yang sedang menderita. Kalau ada teman kita, sahabat kita, saudara kita, handai tolan kita yang sedang mengalami penderitaan yang demikian mendalam, yang mereka butuhkan adalah justru kehadiran Kristus yang real. Dan kehadiran itu bisa dirasakan ketika Anda sebagai sahabat, sebagai saudara berada di dekat mereka. Tak perlu kata-kata. Tak perlu nasihat. Tak perlu ungkapan-ungkapan manis. Mungkin doa, mungkin air mata, itu cukup. Bersama dengan mereka yang saat ini menderita. Kalau itu yang terjadi, saya yakin, ibu, bapak, dan saudara, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berbeda. Dan kesaksian kita, kesaksian Kristiani kita akan makin bercahaya. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan mengikrarkan iman kita bersama-sama seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dimohon duduk kembali. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 9, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya.
Menerima tubuh dan darahnya berarti mempersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 3 Oktober 2021 mendatang. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala. Sebagai umat yang sudah menerima anugerah dan juga sudah menerima firman-Mu, sekarang kami bersatu memohon kepadamu Tuhan untuk beberapa pokok doa syafaat. Pertama, kami berdoa untuk dunia kami, tempat tinggal kami, rumah kami bersama. Dunia yang sekarang ini sedang berada di dalam pandemi, yang sedang berjuang dengan segala pergumulan oleh sebab peristiwa pandemi yang belum juga kunjung selesai. Meskipun sekarang ini sudah tersedia vaksin, namun kami tahu juga ada banyak orang yang belum tervaksinasi. Oh, kasihani khususnya mereka Tuhan yang berada di tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang terpencil, yang belum terjangkau oleh vaksinasi. Kami memohon untuk rahmat-Mu, dicurahkan bagi mereka, jagai mereka Tuhan, tetapi juga berikan mereka akses untuk mendapatkan vaksin yang sama. Kami berdoa juga untuk penyediaan vaksin-vaksin ini agar bisa menjangkau mereka-mereka yang sekarang ini sedang berada di tempat-tempat yang jauh. Kami berdoa juga untuk mereka yang miskin, mereka yang menderita, mereka yang tidak bisa work from home seperti kebanyakan dari kami. Kami bermohon kepadamu Tuhan, supaya kekuatan juga diberikan kepada mereka di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, khususnya berkenaan dengan ekonomi. Kami berdoa juga kepada Dikau Tuhan Allah yang hidup dan yang benar bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Mereka yang harus bergumul di tengah-tengah ketidakpastian dan kondisi yang menakutkan seperti sekarang ini. Kami memohon supaya Tuhan berada dekat dengan mereka, tetapi juga menghibur mereka melalui orang-orang yang Tuhan utus bagi mereka. Dan juga ajar kami sebagai orang-orang yang percaya dan mengikut Kristus, kami pun menjadi sahabat-sahabat bagi orang-orang yang bisa kami jangkau. Dan hati kami juga terarah bagi mereka yang saat ini sedang kesepian, sedang sendiri. Sebagai gereja-Mu Tuhan, kami memohon supaya kami menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia yang berada di dalam kegelapan ini, menjadi penghibur bagi mereka. Tuhan, kami memohon juga untuk GKI Menteng. Berkati gembala, berkati penatua, berkati setiap pengurus untuk bersatu padu melayani Tuhan dan melayani dunia di sekitar mereka.
Kami memohon supaya apa yang mereka bisa kerjakan, Tuhan tetap berikan dorongan dan dukungan bagi gerejamu ini untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dunia ini. Kami berdoa juga dan memohon bagi setiap orang yang mengikut Engkau, baik di luar sana maupun juga yang ada di Indonesia. Kami berdoa supaya Engkau tetap menjadikan mereka saksi-saksi-Mu. Demikian juga kami sekarang ini menaruh hati kami untuk sahabat saudara handai tolan yang sedang berada di dalam pergumulan. Siapapun mereka, kami menyebut mereka di dalam hening kami. Mereka yang sedang berada, bergumul dan berjuang setiap hari. Dengarkan doa kami Tuhan. Doa yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita pada pelayanan persembahan. Nas persembahan kita pada minggu ini diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 10 yang berbunyi, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Sambil mentransfer persembahan, kita menyanyikan lagu dari PKJ 249, Ucap Syukur kepada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami naikkan syukur dan puji-puji atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berkat-Mu setiap hari selalu baru. Tuhan, pagi ini kami datang membawa persembahan. Kiranya Tuhan memberkatinya, sehingga persembahan ini dapat disalurkan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.